Viral di media sosial, pernyataan Gus Yakut tentang penggunaan toa masjid yang dinilai netizen sebagai penodaan agama karena dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Dikutip dari CNN Indonesia, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar, menegaskan bahwa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Menak sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing, tapi Menak sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara, kata Thobib dalam keterangan resminya, Kamis, 24 Maret 2022. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya, makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat muslim tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu, di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara, kata dia. Thobib menilai, Gus Yakut saat itu hanya sekadar mencontohkan bahwa suara yang terlalu keras apalagi muncul secara bersamaan di masjid atau musola, bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karenanya, ia mengatakan perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara agar toleransi dan keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat muslim yang mayoritas justru menunjukkan toleransi kepada yang lain. Sehingga, keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga, kata dia. Thobib juga mengatakan, Gus Yakut tidak melarang masjid atau musola menggunakan pengeras suara saat azan. Sebab, hal demikian bagian dari syiar agama Islam. Jadi yang diatur bagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang, 100 desibel maksimal. Diatur kapan mereka bisa mulai gunakan speaker itu sebelum dan setelah azan, jadi tidak ada pelarangan, kata dia. Gus Fuad Pleret, seorang kiai keturunan Sunan Ampel, pada tanggal 21 September 2020, memberi penjelasan menarik tentang maksiat menggunakan toa masjid. Dalam video tersebut, Gus Fuad menyampaikan bahwa penggunaan toa tersebut tujuannya untuk syiar, mengajak orang agar tertarik dan ikut. Pertanyaannya, apakah dengan toa tersebut Islam menjadi kelihatan menarik atau justru tidak menarik? Karena dakwah itu ajakan itu sifatnya persuasif, apakah dengan toa itu orang tambah Islam, yang tidak Islam menjadi Islam? Kan tidak. Yang Islam jadi tidak Islam justru banyak, ucap Gus Fuad. Gus Fuad Pleret menyampaikan, teman SMA-nya dulu keluar dari Islam gara-gara toa, sebab temannya merasa terteror dan marah dengan kebisingan yang diproduksi oleh pengeras suara itu, kemudian dia tidak percaya dengan Islam. Gus Fuad menambahkan, di kampungnya Gus Fuad dulu ada seorang bayi yang rumahnya dekat musola. Pas malam takbiran, musola tersebut menyuarakan takbir menggunakan pelantang suara dengan keras. Bayinya terus-menerus kebisingan dan karena jantungnya lemah, pagi harinya bayi tersebut meninggal. Yang lebih menyedihkan lagi, bayi tersebut adalah putra dari seorang kiai penghafal Al-Quran. Kemudian, Gus Fuad Pleret memberi contoh suasana di sekumpul. Puluhan ribu jamaah di sekumpul berbondong-bondong datang untuk sholat bukan karena toa, melainkan karena suara yang diproduksi dari speaker salon, dan memakai mixer yang mahal supaya suaranya merdu dan enak didengar telinga. Gus Fuad Pleret juga memberi contoh, suara yang diproduksi di Madinah dan Mekah, juga enak didengar, karena menggunakan mixer dan speaker yang bagus bukan toa. Gus Fuad Pleret juga menyampaikan, Rasulullah pernah bersabda, bila kamu membaca Al-Quran di dekat orang tidur, dan orang tidur itu jadi terganggu tidurnya, maka kamu maksiat. Lantas, bagaimana dengan toa masjid? Apakah berbuah pahala atau justru maksiat? Berikut pernyataan langsung dari Gus Fuad Pleret. Soal toa nih, Gus. Saya belum punya ya. Saya kok lihat di pondok ini kok nggak ada toa itu. Biasanya itu kan di masjid-masjid kan selalu yang namanya toa itu pelantang suara. Ya, itu kan. Tapi saya lihat kok di pesantren ini kok tidak ada toa. Itu alasannya kenapa, Gus? Di Mekah nggak ada toa juga. Pakai salon-salon aja. Jadi di sini pakai salon-salon? Iya, ada. Salon. Ya, kita pakai mixer yang mahal. Oh. Ya kan itu. Jadi gini, itu kan ini memang sudah jadi perdebatan yang agak lama sih sebetulnya, bahwa ada orang yang berpendapat bahwa toa itu mengganggu, tetapi juga ada kalangan yang mengatakan toa itu sebagai syiar, jadi itu boleh saja. Nah, kemudian belakangan ini agak diatur memang, bahwa
membunyikan pelantang toa itu hanya untuk azan. Nah, tapi faktanya yo ternyata tidak juga. Artinya kan bab yang kenapa mengganggu itu kan di luar adzan. Seringkali ada banyak kegiatan masjid, misalnya TPA. TPA itu kan untuk mengundang anak-anak kemudian membunyikan toa dengan menyetel lagu-lagu qasidah. Sementara kita tahu kan yang namanya suara yang dikeluarkan oleh toa itu kan frekuensinya itu kan frekuensi yang tidak enak didengar oleh telinga. Dan itu Jadi semerdu apapun lagu yang disiarkan itu di telinga itu kan tidak nyaman. betul. Nah, kemudian ditambah lagi ketika saat Ramadan ya, itu biasanya mulai jam 2 itu sudah mulai maksudnya itu membangunkan orang sahur, menyodon dan berteriak-teriak kan, sahur sakniki sampun jam 2 lewat 13 menit Dan misalnya. kadang-kadang suaranya menjengkelkan. Sahur. Ya gitu ya. Nah, bagi orang yang agamanya Islam mungkin itu bisa dimaklumi. Oh, enggak maklum. Enggak. Saya Islam enggak maklum. Tapi bagi orang yang di luar Islam itu kan mengganggu. Betul. Baru jam 2 mungkin sedang nyenyak-nyenyak istirahat, kemudian tiba-tiba ada suara pelantang yang keras sekali kemudian terbangun. Itu mungkin juga ada yang sedang sakit gigi terutama ketika mendengar suara yang frekuensinya tidak enak di telinga kemudian nyut itu kan juga mengganggu. Iya. Nah, itu Ada tetangga sebetulnya saya, gimana? sebetulnya bagaimana soal toa ini keberkahan dan Kemanfaatan. kemanfaatannya itu sejauh mana? Jadi kan begini Mas Joni, tujuannya kan supaya orang tahu ada kegiatan mengundang orang. Siar kan ya, Siar, itu ya. kan ajakan yang luas supaya orang pada tertarik dan itu. Pertanyaannya begini, apakah dengan toa itu Islam menjadi semakin menarik atau semakin tidak menarik? Kan gitu. Karena dakwah itu ajakan itu persuasi. Apakah dengan toa itu orang jadi tambah Islam? Yang tidak Islam jadi Islam? Kan enggak juga. Yang Islam jadi tidak Islam banyak saya lihat. Jadi teman saya itu, teman SMA itu dia memutuskan untuk keluar dari Islam gara-gara toa. Loh, Iya, karena muadzinnya jelek, toanya jelek, dia terteror dengan itu, dia marah kemudian Islam itu apa-apaan, dia nggak percaya lagi sama Islam. Jadi kita lihat misalnya di mana ya, di Sekumpul itu kalau sholat jamaah itu puluhan ribu orang nggak pakai toa, loh pakai salon di aja. Sekumpul nggak pakai toa? Nggak pakai toa, pakai salon, pakai mixer yang mahal sehingga suaranya enak. Enak didengar. Di Madinah kalau kita Ya, ke Madinah, ke iya. Mekah, itu kan Di- enak. Di Mekah, di Madinah suaranya Iya, enak kan? sekali. Ya makanya itu gini ya Mas Joni. Sekarang begini, toa itu kan cara untuk mencapai tujuan. Apakah kita harus melihat apakah cara itu efektif atau malah justru bertentangan dengan tujuan? Apakah Islam menjadi simpatik dengan teriak-teriak kayak begitu? Rasanya enggak. Kan itu dari segi dakwah aja rasanya enggak. Saya dulu tahun 2008 2009 pernah bikin tulisan surat pembaca di Harian Kedaulatan Rakyat waktu itu ya. Saya menyerukan untuk jangan pakai toa macam-macam. Tapi banyak juga yang protes, banyak juga yang ngaku ustadz yang apa itu dakwah. Dakwah macam apa yang pakai toa seperti itu kan itu. Jadi gini Mas Joni, saya bilang tadi mixer di tempat saya bagus, karena di Madinah bagus, di Sekumpul tempat Abah Guru bagus. Mic-nya aja mahal, supaya yang diproduksi suaranya itu enak. Karena ini mengeraskan suara itu harus membuat orang nyaman, bukan harus tidak membuat orang jadi jengkel atau marah kan itu. Oke, kalau kita kembali ke bagaimana Rasulullah kan. Rasulullah itu bilang, kalau kamu baca Quran di dekat orang tidur, dan orang tidur itu jadi terganggu tidurnya, maka kamu maksiat. Loh, iya, membaca Quran mengganggu orang tidur itu maksiat. padahal membaca Quran. Iya. Suara apa yang lebih penting daripada suara orang membaca Quran? Kan nggak ada. Yang suara yang terbaik itu adalah orang membaca Quran. Tapi kalau mengganggu orang tidur itu maksiat. Kan itu. Coba sekarang misalnya ya di kampung saya dulu itu ada bayi. Pas dia itu di malam takbiran itu pagi harinya mati bayi itu. Karena jantungnya lemah, rumahnya itu dekat musola.
musolanya itu pakai toa takbiran terus menerus. Kemudian bayi itu karena keberbekan itu apa kebisingan itu akhirnya mati. Dan kebetulan bayi itu yang lebih menyedihkan itu adalah putra seorang kiai. Kan gitu, kiai orang yang hafal Quran, kan itu pengajar Al-Quran. Ya saya bilang ya gimana ya, tapi kalau kita kasih tahu jangan pakai toa macam-macam. Oh iya nanti jadi masalah. Dan mereka alasannya itu meramaikan, menghidup-hidupkan malam hari raya, menghidup-hidupkan malam Ramadan. Menghidup-hidupkan itu bukan dengan membuat keributan seperti itu, menghidup-hidupkan itu dengan ibadah. Contohnya misalnya sholat tasbih, iktikaf, zikir, tafakur, merenung, itulah menghidup-hidupkan malam, memeriahkan malam, bukan dengan wow apa-apaan itu. Itu teror itu horor itu. Nah bahkan gini Gus, terutama malam Ramadan ya, setelah sholat tarawih itu biasanya kan orang-orang mengaji, itu kan banyak juga orang yang mengaji itu yang masih belajar, itu pun disiarkan toa Gus. Iya, dan itu kan riak namanya, itu pamer nih gue baca Quran kan gitu. Ya riak itu kan syirkul asghar, musyrik kecil kan itu, nggak dapat pahala itu, dosa bukan dapat pahala kan gitu. Takbiran Allahu Akbar pakai pelantang itu. Ya, jadi kalau kita misalnya berteriak sahur ya, itu tidak dapat pahala itu. Dosa besar itu, mengganggu orang tidur. Kalau membangunkan sahur caranya jangan begitulah. Apalagi sekarang ada HP, di telepon aja kan cukup. Kan gitu. Nah, sekarang kan HP ada alarmnya, iya, Gus. macam-macam Setiap kan, orang gitu. itu bisa mengatur alarmnya sendiri-sendiri. Betul. Kalau dulu itu kan enggak jamnya pakai matahari, kira-kira kalau zaman dulu malah pakai iya. beduk yang keliling itu. Iya. Itu malah jauh lebih indah. Karena Iya. ada nyanyiannya, ada Betul. suaranya tuh frekuensi suaranya itu tidak menteror. Betul, dan waktu itu kan rumah juga belum sepadat sekarang. Kalau sepadat sekarang ya masih begitu ya gimana kan itu Mas. Jadi gini ya Mas Joni, jangan mudah-mudah kita mengatasnamakan syiar dakwah agama macam-macam kalau itu berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar agama itu sendiri. Loh, kan? ini sensitif loh Gus. Nanti podcast kita banyak diprotes. Ya nggak apa-apa, Takut saya ya? kiai. Gimana sih? Masa kiai nggak didengar? Kalau nggak percaya sama kiai, mau percaya sama siapa? Oke, udah dulu aja. Terima kasih.